Halo anak-anakku semua, selamat pagi dan selamat berjumpa dengan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kalian bisa menerima pembelajaran matematika dengan baik. Marilah kita mulai dengan pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Dadang sudah menyampaikan materi statistika. Pada pertemuan kali ini, Pak Dadang ingin menyampaikan materi peluang atau probabilitas. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dalam suatu percobaan atau dalam suatu peristiwa. Ada dua istilah penting dalam peluang. Yang pertama itu adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah suatu kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Untuk menentukan ruang sampel dapat menggunakan beberapa macam cara, yaitu yang A, kita bisa membuat tabel, yang B, membuat diagram pohon, yang C, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang D, dengan aturan perkalian. Istilah yang kedua yaitu titik sampel, di mana titik sampel ini masing-masing kejadian dalam ruang sampel, atau istilah yang lainnya adalah anggota dari ruang sampel. Salah satu kejadian yang sering kita amati adalah pelemparan koin atau mata uang logam, atau yang biasa kita singkat dengan mul. Dalam mata uang logam ini terdiri dari dua sisi yang simetri. Sisi pertama atau sisi muka ini kita istilahkan dengan gambar. Sisi yang kedua atau sisi belakang kita istilahkan dengan angka. Kenapa kita istilahkan dengan gambar atau angka, di mana pada sisi muka biasanya ditampilkan gambar, sedangkan pada sisi belakang ini ditampilkan angkanya. Sehingga kejadian dalam pelemparan sebuah mata uang logam akan ada dua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu angka atau gambar. Sehingga untuk ruang sampel dari dalam mata uang logam ini biasanya dituliskan S, ini kumpulan angka atau gambar. Ini, sehingga kalau kita lihat di sini ada berapa banyak titik sampelnya. Di sini bisa kita tulis bahwa NS ada 2. Jadi untuk mata uang logam ruang sampelnya itu adalah A dan G, sedangkan banyaknya titik sampel ada 2. Kemudian kejadian pula yang sering kita amati pula di sini adalah pelemparan sebuah dadu. Pada sebuah dadu kita tahu bahwa dadu berbentuk kubus, di mana mempunyai 6 sisi, dan 6 sisi itu adalah simetri. Dari sisi-sisi kubus ini biasanya diberi nomor 1 sampai dengan 6. Sehingga kejadian dalam pelemparan sebuah dadu akan ada 6 kejadian yang mungkin terjadi, yaitu muncul 1, 2, 3, 4, atau 5. Sehingga untuk ruang sampel
ruang sampel dari sebuah dadu ini adalah, bisa kita tulis di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana dengan banyaknya anggota ruang sampel ini ada 6. Nah, 6 dari mana? Kalau kita lihat di sini ya, 6 itu tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ketika kita tahu untuk menyatakan atau menentukan banyaknya anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin terjadi, dapat menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N, di mana N ini merupakan banyaknya dari dadu ataupun juga mata uang logam. Sedangkan 2 di sini untuk menentukan banyaknya titik sampel masing-masing pada mata uang logam atau pada dadu. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah banyaknya dadu atau uang logam. Sedangkan ini banyaknya titik sampel dari satu dadu atau satu mata uang logam. Ini untuk menentukan banyaknya titik sampel atau juga banyaknya anggota dari ruang sampel. Sehingga kalau misalnya ada 2 mata uang logam, berarti banyaknya sampel nanti adalah 2 pangkat 2. Kalau banyaknya dadu ada 2, berarti 6 pangkat 2 untuk menentukan banyaknya titik sampel. Kemudian kita dapat menentukan banyaknya titik sampel pada ruang sampel dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Jadi, di samping kita menggunakan rumus tadi, kita juga bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Sebagai contoh, misalnya, tentukan titik sampel dan ruang sampel pada pelemparan 2 mata uang logam. Jadi pada pelemparan 2 mata uang logam. Ketika kita akan menggunakan tabel, kita buat tabel terlebih dahulu. Nih. Jadi ini menggunakan tabel. Dari tabel, ini adalah mata uang logam pertama. Sedangkan yang di sini adalah mata uang logam kedua.
Masing-masing mata uang logam ini mempunyai sampel yaitu A, angka, gambar. Sedangkan mata uang logam kedua juga sama yaitu A, angka, gambar. Nah, sekarang bagaimana ketika akan menentukan dua mata uang logam? Maka untuk mata uang logam pertama muncul angka, mata uang logam kedua juga muncul angka. Mata uang logam pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar. Mata uang logam yang pertama muncul gambar, yang kedua angka. Pertama muncul gambar, kedua muncul gambar. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka banyaknya anggota ruang sampel atau titik sampelnya ini ada 4. Ini kalau kita menggunakan tabel. Sekarang, bagaimana kalau kita akan menggunakan diagram pohon? Ketika kita menggunakan diagram pohon, misalnya ini kita kasih mata uang logam pertama. Mata uang logam kedua. Nah, di sini mata uang logam pertama muncul angka. Yang kedua bisa muncul angka. Sehingga titik sampelnya adalah angka. Kemudian mata uang logam pertama muncul angka, yang kedua gambar. Maka titik sampelnya adalah angka, gambar. Kemudian mata uang logam pertama muncul gambar, maka misalnya yang kedua muncul angka. Sehingga titik sampelnya adalah gambar, angka. Terus kemudian mata uang logam pertama gambar, yang kedua juga gambar. Sehingga di sini titik sampelnya adalah gambar. Maka kalau kita lihat di sini banyaknya titik sampel ini juga ada 4. Sekarang bagaimana ruang sampelnya? Ruang sampelnya adalah S. Ini akan sama dengan angka, gambar, angka, atau gambar. Ini adalah anggota ruang sampelnya, sedangkan ini banyaknya anggota ruang sampel. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk anggota ruang sampel adalah angka, gambar, angka, gambar. Banyaknya titik sampelnya ada 4 untuk 2 mata uang logam. Kemudian, contoh berikutnya adalah menentukan titik sampel pada pelemparan 2 dadu.
Pada prinsipnya sama ketika kita menentukan titik sampel dan ruang sampel pada mata uang logam tadi. Yang pertama kita bisa menentukan pakai tabel, ya, pakai tabel. Jadi kalau pakai tabel, nih kita buat terlebih dahulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini juga sama, kita bagi menjadi 7, tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah dadu pertama. Sedangkan yang di sini ada dadu kedua. Nih. Jadi ini dadu kedua. Sehingga untuk mata dadu pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dadu yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana untuk menyusunnya? Menyusunnya adalah ini 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya, misalnya sampai 1, 6. Kemudian kita lanjutkan lagi, misalnya ini adalah 2, 1, terus 2, 2, dan seterusnya. Kalau misalnya kita isi, terakhir ini adalah 6, 6. Sehingga kalau kita lihat di sini, banyaknya anggota ruang sampel di sini ada berapa? Ada 36. Dari mana kita menghitungnya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tinggal kita kalikan, yaitu 6 kali 6. Maka banyaknya titik sampel di sini ada 36. Kalau pakai diagram pohon, berarti ini ada dadu pertama, kemudian dadu kedua. Dadu pertama muncul 1. Misalnya, ini juga kedua muncul 1. Kedua muncul 2. Ketiga muncul 3. Keempat muncul 4. Terus dadu kedua muncul 5. Dadu kedua muncul 6. Maka di sini titik sampelnya yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai dengan di sini misalnya 1, 6.
Tetapi tidak hanya di sini saja, karena apa? Masih dilanjutkan. Misalnya ini 2, 2, 2, 1, ya, terus 2, 2, dan seterusnya sampai pada dadu pertama, yaitu angka 6. Maka di sini banyaknya ruang sampel ini sama, yaitu 36. Nah, sekarang bagaimana ruang sampelnya? Ruang sampelnya ya bisa kita tulis. Misalnya nih 1, 1, terus 1, 2, terus 1, 3, dan seterusnya. Mungkin yang terakhir adalah 6. Ini untuk anggota himpunan, untuk ruang sampelnya, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel atau titik sampelnya di sini ada 36. Selanjutnya adalah menentukan titik sampel dan ruang sampel pada pelemparan 3 mata uang logam. Di dalam menentukan titik sampel dan ruang sampel pada pelemparan 3 mata uang logam, kita bisa menggunakan cara yaitu pakai tabel, juga seperti tadi bisa pakai tabel. Kemudian kalau pakai tabel di sini kita misalkan terlebih dahulu untuk misalnya ini adalah dadu pertama, ini dadu pertama, terus yang sebelah sini adalah dadu 2 dan 3. Ketika dadu pertama ini adalah angka, gambar, ini adalah angka, gambar, angka, gambar. Sehingga ini adalah angka, gambar, angka, gambar. Sedangkan di sini adalah gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka. Terus ini gambar. Ini kalau pakai tabel. Sekarang kalau pakai diagram pohon, misalnya ini mul mata uang logam pertama, terus ini kedua misalnya, terus ini adalah ketiga. Sama seperti yang tadi, misalnya mata uang logam pertama muncul angka, kedua juga angka. Mata uang logam ketiga muncul angka. Mata uang pertama muncul angka, ketiga gambar. Mata uang logam pertama angka, yang kedua gambar, ketiga angka.
atau ketiga gambar. Sekarang pertama muncul gambar, kedua angka, ketiga angka, ketiga gambar, kedua gambar, ketiga angka, ketiga gambar. Ini tinggal kita tentukan titik sampelnya. Gambar angka ya. Angka, angka. Terus ini angka, angka, gambar. Dan seterusnya. Sehingga dari 3 mata uang logam ini yang kita dapatkan banyaknya anggota ruang sampel ada 8. Dengan ruang sampelnya adalah ruang sampelnya yaitu S himpunan dari angka-angka terus angka gambar dan seterusnya, yaitu misalnya gambar. Ini untuk banyaknya titik sampel dan ruang sampel untuk 3 mata uang logam. Jadi, gambaran kita untuk menentukan titik sampel dan ruang sampel pada 3 mata uang logam bisa kita gunakan menggunakan tabel dan juga menggunakan diagram pohon. Kemudian, contoh berikutnya, Amir dari kota A menuju kota D dengan melalui kota B dan kota C. Dari kota A menuju kota B ada 5 jalan yang bisa dilewati. Dari kota B ke kota C ada 2 jalan yang bisa dilewati. Dari kota C ke kota D ada 4 jalan yang bisa dilewati atau dilaluinya. Berapa kemungkinan rute yang bisa ditempuh Amir dari kota A menuju kota D tersebut? Di sini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Misalnya kita tentukan dari A, kemudian kota B, kota C, kota D. Dari kota A ke kota B ada berapa rute? Ada 5 rute yang bisa kita lalui. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari kota B ke kota C ada berapa rute? 2 rute atau 2 jalan. 1, 2. Kemudian dari kota C ke D ada 4 jalan atau 4 rute. 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau kita lihat di sini, dari A ke B ada 5 rute, 5 jalan. B ke C ada 2 jalan. C ke D ada 4 jalan. Sehingga dari banyaknya rute atau jalan ini tinggal kita kalikan. 5 kali 2 kalikan 4.
Sehingga di sini ada 40 rute kemungkinan yang bisa dilalui oleh Amir dari kota A menuju kota D. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Dadang sampaikan pada pertemuan kali ini, yang mana Pak Dadang baru memberikan cara bagaimana menentukan titik sampel dan ruang sampel pada peluang atau probabilitas. Dan harapan Pak Dadang kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.